Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febriani dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Membangun. Identifikasi komunikasi yang terjadi di perusahaan XYZ. Jenis komunikasi internal organisasi adalah bentuk komunikasi yang fokus pada interaksi dan upaya untuk memperkuat hubungan antar anggota di dalam organisasi. Apabila komunikasi berjalan dengan lancar, dengan baik, hal ini akan menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan memperkuat individu-individu yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Berdasarkan teori tersebut, dapat dijelaskan bahwa masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ yaitu kurangnya aliran informasi yang efektif. Dalam komunikasi organisasi, terdapat hambatan dalam aliran informasi di perusahaan XYZ. Karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan, prosedur, SOP yang terjadi di dalam perusahaan XYZ. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam organisasi yang dapat menghambat kinerja dan produktivitas karyawan menurun. Yang selanjutnya ada juga kekurangan penghargaan dan pengakuan. Komunikasi organisasi menekankan pentingnya memberikan umpan balik positif kepada karyawan. Jika karyawan merasa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap hasil kinerjanya, hal ini tidak mengurangi motivasi kepuasan kerja kepada mereka. Mungkin ini yang terakhir, yaitu rasa tidak dihargai. Salah satu aspek penting dari komunikasi organisasi adalah memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didengarkan. Jika karyawan merasa kontribusi mereka tidak dihargai, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidaksetiaan dalam perusahaan atau organisasi. Rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Meningkatkan sistem aliran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perusahaan bisa mengimplementasikan sistem komunikasi yang jelas dan berstruktur untuk menyampaikan perubahan kebijaksanaan dan prosedur kepada seluruh karyawan. Selain itu juga dengan menjadwalkan pertemuan rutin secara berkala untuk memastikan bahwa informasi terbaru dapat diterima dengan baik oleh semua departemen. Memperkuat hubungan serta kepercayaan di antara anggota. Seperti itu mungkin ya. Terus penggunaan bahasa yang sudah dipahami oleh lawan bicara. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat di perusahaan tersebut. Menggunakan istilah teknik khusus yang harus disesuaikan kepada siapa target audiens atau lawan bicara kita. Yang selanjutnya ada implementasi sistem penghargaan dan pengakuan. Bangun sistem yang adil, transparan untuk memberikan penghargaan, pengakuan dalam karyawan berdasarkan kinerja dan kontribusi mereka. Selanjutnya, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Perusahaan harus menetapkan kriteria yang jelas yang terukur untuk memberikan penghargaan terhadap karyawannya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.